Mulai. Oke, sebelumnya halo, kita di sini akan menjelaskan tentang relevan cost. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, di sini juga terdapat ada 3 di kelompok ini terdapat 3 anggota. Yang pertama itu ada Nicholas Valentino Triwibowo, mungkin boleh di-say hi. Oke, selanjutnya itu ada saya sendiri, Yogi Danarto Saputra, dan selanjutnya itu ada Surya Saputra. Oke. Oke, yang pertama itu tactical decision making. Pengambilan keputusan taktis atau khusus merupakan proses pemilihan alternatif keputusan yang bersifat jangka pendek dan terbatas. Keputusan ini biasanya diambil dalam situasi operasional sehari-hari dan bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada tanpa harus mengubah strategi besar perusahaan secara menyeluruh. Oke, selanjutnya itu yang pertama, fokus pada keputusan jangka pendek dan terbatas. Keputusan taktis berkaitan dengan pilihan-pilihan yang dampaknya hanya dirasakan dalam jangka waktu singkat dan biasanya tidak memerlukan perubahan besar dalam kebijakan atau arah strategi perusahaan. Keputusan ini dibuat untuk merespons situasi tertentu yang bersifat sementara. Misalnya fluktuasi permintaan, ketersediaan bahan baku, atau efisiensi proses produksi. Contoh, menentukan apakah akan menerima pesanan khusus dengan harga diskon selama mesin produksi masih memiliki waktu menganggur. Oke, yang kedua itu pemanfaatan idle capacity. Keputusan taktis sering melibatkan pemanfaatan kapasitas produksi yang belum digunakan atau yang sedang menganggur atau idle capacity. Idle capacity ini merujuk pada potensi produksi yang tersedia namun belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan memanfaatkan kapasitas ini, perusahaan dapat meningkatkan output tanpa perlu menambah biaya tetap, sehingga laba jangka pendek bisa ditingkatkan secara signifikan. Contohnya, menggunakan mesin yang tidak terpakai pada shift malam untuk memenuhi pesanan tambahan tanpa menambah investasi baru. Oke, selanjutnya itu yang ketiga, skala kecil dan tidak mengganggu strategi jangka panjang. Keputusan taktis umumnya bersifat kecil dan tidak mengubah arah strategis utama perusahaan. Artinya, meskipun keputusan ini penting untuk operasional harian, keputusan ini tidak boleh bertentangan atau mengganggu pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara efisiensi jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Oke, yang keempat itu mendukung strategi jangka panjang. Meskipun bersifat jangka pendek, keputusan taktis tetap harus sejalan dan mendukung visi serta strategi jangka panjang perusahaan. Artinya, pengambilan keputusan taktis tidak boleh bersifat oportunistik semata, melainkan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan bisnis. Contohnya, jika keputusan menerima pesanan murah dalam jangka pendek dapat merusak citra merek atau mengganggu loyalitas pelanggan tetap, maka keputusan tersebut perlu dipertimbangkan ulang. Oke, yang kelima itu ada hubungan dengan strategic decision making atau pengambilan keputusan strategis berfokus pada tujuan jangka panjang perusahaan seperti penciptaan keunggulan kompetitif keberlanjutan long term competitive advantage. Oleh karena itu, keputusan taktis harus dijalankan dengan mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap tujuan strategis ini. Oke, selanjutnya itu ada informasi dan proses pengambilan keputusan. Manajer pada umumnya mengikuti suatu model pengambilan keputusan untuk memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang tersedia. Dalam dunia bisnis yang dinamis, pengambilan keputusan yang tepat sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan sistematis sangat dibutuhkan, dan hal tersebut biasanya dicapai dengan menggunakan model keputusan. Oke, yang pertama itu model keputusan pendekatan formal. Model keputusan adalah suatu model formal atau sistematis yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Model ini juga membantu manajer untuk membuat pilihan yang rasional dan terukur berdasarkan berbagai informasi yang tersedia. Proses ini biasanya melibatkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Untuk analisis kuantitatif, faktor kuantitatif merupakan hasil atau variabel yang dapat diukur secara numerik atau angka, contohnya termasuk biaya produksi, pendapatan, waktu penyelesaian, dan return on investment atau ROI. Faktor-faktor ini biasanya bersifat objektif dan mudah dihitung serta dibandingkan.
Untuk yang kualitatif itu, faktor kualitatif ialah hasil atau pertimbangan yang sulit diukur secara angka, tetapi tetap penting untuk dipertimbangkan. Contohnya, kepuasan pelanggan, reputasi merek, motivasi karyawan, dampak sosial atau lingkungan. Meskipun tidak mudah dikuantifikasi, faktor-faktor ini seringkali berdampak besar terhadap keputusan strategis perusahaan. Oke, selanjutnya itu ada peran akuntan manajemen. Akuntan manajemen ini memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan. Mereka bertugas sebagai menganalisis informasi keuangan dan non-keuangan, juga menyajikan data relevan yang membantu manajer dalam mengevaluasi alternatif tindakan. Yang selanjutnya itu ada proses pengambilan keputusan 5 langkah. Proses ini untuk memastikan proses pengambilan keputusan berjalan sistematis dan efektif. Manajer biasanya menggunakan 5 langkah utama dalam proses pengambilan keputusan, yaitu mengidentifikasi masalah atau kebutuhan keputusan, selanjutnya mengumpulkan dan mengevaluasi informasi serta alternatif yang tersedia, memilih alternatif terbaik berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif, melaksanakan keputusan yang telah dipilih, melakukan evaluasi atas hasil dari keputusan tersebut, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya itu ada 5 langkah proses pengambilan keputusan. Dalam dunia manajemen dan bisnis, pengambilan keputusan yang baik sangat krusial untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan keberhasilan jangka panjang. Proses ini dilakukan secara sistematis melalui 5 langkah berikut. Yang pertama itu ada mengidentifikasi masalah dan ketidakpastian. Langkah pertama adalah mengenali dan merumuskan masalah utama yang dihadapi serta ketidakpastian yang mungkin mempengaruhi keputusan. Ini menyangkut pertanyaan seperti apa yang menjadi inti permasalahan, faktor yang belum pasti atau tidak dapat diprediksi. Contohnya, penjualan menurun, apakah karena kualitas produk, strategi pemasaran, atau tren pasar. Yang selanjutnya itu mengumpulkan informasi. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dan informasi relevan untuk memahami situasi lebih dalam. Informasi ini bisa berubah. Yang pertama itu data keuangan atau biaya pendapatan atau margin. Yang selanjutnya itu ada informasi pasar dan pesaing. Dan yang ketiga itu umpan balik pelanggan. Tujuan dari langkah ini adalah menyediakan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Oke, yang ketiga itu membuat prediksi tentang masa depan. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, manajer kemudian membuat prediksi mengenai apa yang mungkin terjadi di masa depan. Ini termasuk yang pertama itu perkiraan penjualan, yang kedua proyeksi biaya, dan yang ketiga itu dampak keputusan terhadap profitabilitas dan operasional. Prediksi ini sering menggunakan analisis tren, asumsi ekonomi, dan proyeksi keuangan. Oke, yang keempat itu membuat keputusan dengan memilih di antara alternatif. Langkah ini adalah inti dari proses, yaitu memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Dan proses ini juga dilakukan. Yang pertama, perhitungan biaya dan manfaat relevan dari setiap alternatif. Yang kedua itu analisis trade-off antara resiko dan hasil potensial. Mungkin untuk contohnya itu memutuskan apakah akan memproduksi sendiri atau outsourcing berdasarkan biaya dan kualitas. Dan yang kelima ini melaksanakan keputusan, evaluasi kinerja, dan pembelajaran. Keputusan telah diambil, kemudian harus dilaksanakan secara nyata. Setelah itu penting untuk yang pertama, mengevaluasi kinerja dari keputusan tersebut atau apakah berhasil sesuai tujuan. Dan yang kedua itu mempelajari apa yang dapat diperbaiki untuk keputusan selanjutnya. Ini adalah langkah reflektif untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Oke, contoh pengambilan keputusan taktis atau khusus atau special decision making. Pengambilan taktis merupakan keputusan jangka pendek yang bersifat spesifik dan tidak berdampak langsung terhadap arah strategis jangka panjang perusahaan. Keputusan ini sering dihadapi oleh manajemen dalam kegiatan operasional sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh umum. Yang pertama itu menerima atau menolak order khusus atau accept or reject a special order. Perusahaan harus memutuskan apakah akan menerima pesanan tambahan dengan kondisi tertentu, misalnya harga lebih rendah dari normal selama kapasitas masih tersedia. Pertimbangan, apakah harga khusus masih menutup biaya variabel dan menambah laba. Yang kedua itu membuat sendiri atau membeli dari pihak luar, make or buy decision, insourcing,
versus outsourcing. Manajemen memutuskan apakah akan memproduksi suatu komponen sendiri atau membeli dari pemasok eksternal. Pertimbangan biaya produksi internal melawan harga beli ditambah kualitas dan keandalan vendor. Yang ketiga itu menutup atau meneruskan produk departemen tertentu, add or drop produk departemen. Jika ada produk atau unit bisnis yang tidak menguntungkan, perusahaan harus mengevaluasi apakah lebih baik dihentikan atau dipertahankan. Yang dapat dipertimbangkan itu apakah kontribusi margin produk masih menutupi biaya tetap yang terkait. Oke, selanjutnya itu yang keempat, mempertahankan atau mengganti aset tetap lama, replace versus retain old asset. Perusahaan mengevaluasi apakah akan terus menggunakan aset tetap lama atau menggantinya dengan yang baru. Dalam hal ini memiliki pertimbangan efisiensi biaya, umur aset, dan potensi penghematan dari teknologi baru. Dan yang kelima itu penentuan produk mix dengan kendala produksi. Ketika sumber daya terbatas, misalnya jam, mesin, bahan baku, perusahaan harus menentukan kombinasi produk mana yang harus diprioritaskan untuk memaksimalkan laba. Dalam hal ini juga memiliki pertimbangan kontribusi per unit terhadap jam kerja atau unit terbatas lainnya. Oke, yang keenam itu menjual saat proses masih berjalan atau setelah proses lanjut, bab joint cost. Dalam proses produksi gabungan, joint production, perusahaan harus memilih apakah akan menjual produk sampingan saat ini atau memproses lebih lanjut. Dalam hal ini memiliki pertimbangan tambahan pendapatan versus biaya tambahan untuk memproses lebih lanjut. Dan yang terakhir itu ada menjual atau memperbaiki produk rusak atau defective goods. Jika ada barang cacat, manajemen harus memutuskan apakah akan menjual sebagai barang rusak dengan harga murah atau memperbaikinya untuk dijual normal. Dalam hal ini juga memiliki pertimbangan biaya perbaikan versus nilai jual setelah diperbaiki. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nico. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemilihan alternatif. Dalam pemilihan alternatif khusus tersebut, hanya biaya dan pendapatan yang relevan cost, revenue, terhadap keputusan yang harus dipertimbangkan. Karakteristik informasi relevan. Informasi dianggap relevan jika memenuhi dua syarat utama. Yang pertama itu terjadi di masa depan. Informasi harus berkaitan dengan kejadian yang belum terjadi, bukan masa lalu. Informasi historis yang berguna sebagai referensi, tetapi tidak langsung relevan. Yang kedua tuh ada berbeda di antara alternatif yang ada. Nilai informasi tersebut harus berbeda tergantung pada pemilihan alternatif. Jika suatu biaya atau pendapatan tetap sama untuk semua alternatif, maka itu tidak relevan. Selanjutnya tuh pengambilan keputusan khusus dapat diterima atau dipertanggungjawabkan jika meningkatkan atau menambah laba perusahaan secara kuantitatif. Dan faktor kuantitatif perlu juga mempertimbangkan faktor kualitatif. Contoh tuh keputusan membeli dari pihak luar. Data kualitatif yang perlu dipertimbangkan jika membeli dari luar adalah tingkat kepercayaan terhadap kualitas produk dari supplier luar, stabilitas harga, hubungan tenaga kerja, ketersediaan barang, pandangan perusahaan. Ini ada ilustrasi dari level cost. Next, nanti kita bahas di latihan soal. Biaya hangus, sunk cost, tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Pertama itu apa sih sunk cost atau biaya hangus? Sunk cost adalah biaya yang telah dikeluarkan di masa lalu atau tidak dapat dikembalikan atau diubah. Apapun keputusan akan diambil di masa depan. Contoh, biaya pembelian mesin yang sudah dibayar dan tidak bisa dijual kembali, biaya riset dan pengembangan produk yang telah dilakukan, walaupun produk tersebut akhirnya tidak dipasarkan. Mengapa sunk cost tidak relevan? Karena biaya tersebut bisa dihindari atau dibatalkan, bahkan jika perusahaan memilih alternatif yang berbeda. Biaya tersebut tidak akan berubah terlepas dari keputusan yang diambil. Oleh karena itu, sunk cost tidak mempengaruhi evaluasi ekonomi dari berbagai alternatif keputusan. Selanjutnya itu ada terminologi.
Terminologi ini tuh penting dalam pengambilan keputusan manajerial untuk menganalisa berbagai alternatif keputusan bisnis. Terdapat beberapa istilah penting yang digunakan dalam akuntansi manajerial. Istilah-istilah ini membantu manajer memahami eh, perbedaan dampak biaya pendapatan dari berbagai pilihan yang tersedia. Yang pertama tuh ada incremental cost atau biaya incremental. Definisinya sendiri tuh biaya tambahan total yang dikeluarkan untuk melakukan suatu aktivitas atau menjalankan suatu keputusan. Contohnya itu adalah jika sebuah perusahaan mempertimbangkan untuk memproduksi 1.000 unit tambahan, maka biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya tambahan lainnya yang timbul akibat penambahan ini merupakan biaya incremental. Yang kedua tuh ada differential cost atau biaya diferensial. Definisinya sendiri tuh perbedaan total biaya antara dua alternatif yang dibandingkan. Contohnya itu jika opsi A memiliki total bunga sebesar 100 juta dan opsi B sebesar 120 juta, maka biaya diferensialnya adalah 20 juta. Catatannya, biaya diferensial bisa positif atau negatif, tergantung mana alternatif yang lebih mahal atau juga murah. Yang ketiga tuh ada incremental revenue, pendapatan incremental. Definisinya, tambahan pendapatan total yang diperoleh dari menjalankan suatu aktivitas tambahan. Contohnya tuh ada jika perusahaan menambah lini produk baru dari suatu pendapat tambahan, pendapatan sebesar 50 juta, maka itu disebut pendapatan incremental. Yang keempat itu ada differential revenue, pendapatan diferensial. Definisinya sendiri adalah perbedaan total pendapatan yang dihasilkan dari dua alternatif keputusan. Contoh, jika strategi A menghasilkan pendapatan 200 juta dan strategi B menghasilkan 250 juta, maka pendapatan diferensialnya adalah 50 juta. Yang selanjutnya itu ada materi tentang terima atau tolak special order. Ciri-ciri special order itu sendiri adalah yang pertama, special order biasanya dihasilkan dari kapasitas perusahaan yang belum dimanfaatkan, idle capacity. Yang kedua itu penjualan special order tidak mempengaruhi penjualan reguler, penjualan kepada pelanggan eksternal. Yang ketiga tuh ada kalanya untuk special order diperlukan tambahan fasilitas produksi yang baru. Yang keempat tuh ada harga jual special order biasanya lebih rendah dari harga jual reguler. Yang terakhir tuh ada permintaan special order bersifat jangka pendek. Selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh Surya. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang keputusan menerima atau menolak special order. Jadi yang pertama itu jika ada penjualan special order itu lebih besar dari biaya relevan atau harga pokoknya, itu special order, maka permintaan special order dapat diterima karena menambah laba perusahaan. Yang kedua, jika harga jual special order lebih kecil dari biaya relevan atau harga pokoknya, untuk special order, maka permintaan special order tidak diterima atau ditolak karena menurunkan laba perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang make or buy decision, insourcing or outsourcing. Jadi dalam kegiatan operasional perusahaan, seringkali manajemen itu harus memutuskan apakah akan produksi sendiri, insourcing, atau suatu barang atau jasa, atau kita akan beli dari pihak luar atau biasa disebut outsourcing. Nah, keputusan ini itu disebut sebagai make or buy decision atau keputusan buat kita beli atau buat next-nya kita akan membahas tentang outsourcing atau membeli dari pihak luar. Jadi outsourcing itu adalah proses membeli barang atau jasa dari vendor atau pemasok eksternal. Nah, ini tuh sering dipilih ketika yang pertama, faktor-faktor itu yang pertama itu ada perusahaan tidak memiliki kapasitas atau keahlian untuk memproduksi sendiri. Selanjutnya, biaya produksi dari pihak luar itu lebih murah. Selanjutnya, yang terakhir itu perusahaan ini tuh berarti ingin fokus pada aktivitas inti atau core bisnis. Nah, contohnya nih, misalkan ada sebuah perusahaan otomotif membeli komponen mesin dari supplier luar. Nah, mereka memilih dibanding mereka membuatnya sendiri. Selanjutnya kita akan bahas tentang insourcing atau kita memproduksi sendiri.
Nah, kalau insourcing ini berarti perusahaan memproduksi sendiri barang atau menyediakan layanan tersebut secara internal dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Nah, faktor-faktor yang membuat insourcing ini dipilih itu ada 3. Yang pertama itu adalah perusahaan memiliki kapasitas dan teknologi untuk memproduksi sendiri. Yang kedua itu kualitas atau kontrol lebih baik jika dikelola langsung. Yang terakhir itu biaya internal lebih rendah dibanding dari vendor luar. Contohnya tuh ada sebuah perusahaan makanan membuat kemasan sendiri daripada memesan dari percetakan luar. Next. Selanjutnya kita membahas tentang keputusan make or buy. Nah, jadi keputusan untuk outsourcing atau insourcing itu disebut make or buy decision. Nah, yaitu salah satu jenis keputusan taktis yang penting dalam manajemen biaya. Nah, ada beberapa pertimbangan yang harus manajer buat. Yang pertama itu adalah biaya relevan atau biaya langsung, biaya tetap yang dapat dihindari. Yang kedua adalah kapasitas produksi. Yang ketiga itu kualitas dan ketergantungan para pemasok. Yang terakhir adalah risiko dan fleksibilitas jangka panjang. Next. Selanjutnya kan bahas tentang keep or drop. Jadi permasalahan income statement produk line atau departemen menunjukkan kerugian, keputusan apakah yang akan diambil, antara menutup atau tetap melanjutkan. Nah, dalam pengambilan keputusan digunakan penyusunan income statement menurut variable costing. Berikut adalah contoh penyusunannya. Next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengambilan keputusan. Jadi jika suatu departemen, atau produk lain menghasilkan CM yang negatif, maka keputusannya akan adalah menutup departemen produk lain atau segmen tersebut, karena CM tidak dapat menutup PCSHG perusahaan rugi. Next. Nah, jika suatu departemen atau produk lain menghasilkan CM yang positif, maka perlu membandingkan antara penurunan CM dengan penghematan FC. Sebagai akibat dari penutupan, apakah akan menghasilkan incremental profit atau incremental loss? Nah, poin A, jika dengan keputusan menghasilkan incremental loss atau tambahan laba, maka keputusan yang diambil adalah menutup. Untuk poin B, jika dengan keputusan menutup menghasilkan incremental loss atau tambahan rugi, maka keputusan yang akan diambil adalah tetap melanjutkan. Next. Selanjutnya, kita membahas tentang cara mempertahankan aset tetap lama atau mengganti dengan aset tetap yang baru. Yang pertama, beban penyusunan aset tetap lama merupakan sunk cost, sehingga tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Demikian pula, nilai buku aset tetap lama juga merupakan biaya tidak relevan. Jadi nilai buku atau sunk cost harga perolehan itu dikurang akumulasi penyusutan. Jadi kita harus ingat juga beban penyusutan aset tetap lama tidak relevan, sehingga akumulasi penyusutan aset tetap lama juga tidak relevan. Yang kedua, nilai residu atau nilai sisa, salvage value, yang mungkin diperoleh dari aset tetap lama adalah relevan karena mempunyai nilai di masa yang akan datang, dan nilainya berbeda di antara berbagai alternatif keputusan yang memenuhi persyaratan biaya. Next. Yang ketiga, harga beli atau harga perolehan. Aset tetap baru merupakan biaya relevan karena memenuhi persyaratan biaya relevan, yaitu A, mempunyai nilai di masa yang akan datang atau expected future cost, dan B, nilainya berbeda di antara berbagai alternatif keputusan. Maka beban penyusunan aset tetap baru juga merupakan biaya relevan. Yang keempat, laba atau rugi penjualan aset tetap lama diabaikan karena merupakan kombinasi antara biaya relevan dan biaya tidak relevan. Laba rugi penjualan aktiva tetap lama merupakan selisih antara harga jual dengan nilai bukunya. Harga jual merupakan biaya relevan, sedangkan nilai buku merupakan biaya tidak relevan. Next. Perhitungan sisa umur aset tetap lama sama dengan umur aset tetap baru. Jadi dalam pengambilan keputusan mempertahankan aset tetap lama atau mengganti dengan aset tetap baru, maka biaya atau pendapatan dihitung selama sisa umur aset tetap lama atau aset umur tetap baru. Dalam hal ini diasumsikan atau disederhanakan sisa umur aset tetap lama sama dengan umur aset tetap baru. Next. Selanjutnya kita akan bahas di contoh soal yang ada di Excel. Jadi di soal ini tuh, kita ambil contoh soal dari PT Cahaya yang menghasilkan produk dengan merek ajaib yang dijual dengan harga Rp125.000 per unit. Ya, kalian bisa baca soalnya. Selanjutnya kita akan langsung ke jawabannya. Pertama, keterangan dari kapasitas produksi, itu ada 10.000 unit per tahun, kita ambil dari soal. Ini juga untuk mesin alfa, habis itu untuk mesin beta itu 13.500 unit per tahun atau 135% alfa. Untuk harga jual per unitnya itu untuk mesin alfa 125.000, untuk mesin beta itu 106.250. Prime cost per unitnya itu 35.000 untuk mesin alfa,
21.000 untuk mesin beta. Setelah itu kita variabel MFG-nya atau cost per unit itu untuk mesin alpha itu 45.000 dan untuk mesin beta itu 31.000. Untuk variabel operatingnya itu mesin alpha 3.000 dan mesin beta itu 3.000 karena itu sifatnya tetap. Setelah itu ada fix MFG atau dengan tanpa penyusutan. Untuk mesin alpha itu 245 juta per tahun, untuk mesin beta itu 183,75 juta per tahun. Untuk penyusutan mesinnya, mesin alpha itu 85 juta per tahun dan sisa umur 3 tahun. Untuk mesin beta itu 200 juta per tahun. Setelah itu untuk fix operating expense-nya untuk mesin alpha 220 juta, untuk beta 220 juta juga karena itu sifatnya tetap. Setelah itu harga beli mesin itu sudah dibeli sejak nilai sisanya sisa 95 juta. Untuk mesin beta itu harga beli mesin 600 juta. Untuk nilai residunya dari kedua aset ini tidak ada. Setelah itu umur ekonomisnya untuk mesin alpha tersisa 3 tahun, untuk mesin beta tersisa 3 tahun juga. Setelah itu kita akan bahas tentang analisis format incremental ya. Untuk incremental value-nya di sini kita tinggal 13.500 sudah dapat dari di atas tadi dikali dengan 106.250 dikurang dengan 10.000 dikali 125.000. Yang kita dapat tuh 553 juta 125.000 ya. Ya, habis itu incremental cost-nya kita akan bahas. Yang pertama dari komponennya untuk perhitungan nilainya. Variabel MFG-nya itu kita dapat sebesar minus 94.500 itu didapat dari 13.500 dikali 31.000 dikurang 10.000 dikali 45.000 dikali umurnya tadi 3 tahun. Untuk variable operating expenses-nya kita dapat 31.500 didapat dari 13.500 dikurang 10.000 dikali 3.000 dikali 3 tahun. Setelah itu untuk fix MFG-nya dengan tanpa penyusutan itu kita dapat 183.750.000 itu didapat dari 183.775.000 dikurang 245 juta dikali 3 tahun. Setelah itu untuk penyusutan mesin betanya itu kita dapat 600 juta dapat dari 200 juta kali 3 tahun. Untuk fix operating expense itu nggak pernah berubah. Next itu ada penjualan mesin alpha, jadi mesin ini lama dijual pada awal tahun dan nilai itu sebesar 95 juta. Jadi total incremental cost yang kita dapat tuh adalah 258.250.000 didapat dari 94 juta minus 94.500 ditambah 31.500 ditambah 183.750 tambah 16 juta dikurang 95 juta. Dan incremental profit yang kita dapat tuh adalah sebesar 294.875. Next, kita akan analisis format perbandingan atau komparatif formatnya. Jadi selama 3 tahun, untuk komponen berikut adalah untuk komponen mesin beta, alpha, dan selisih dari kedua mesin tersebut. Untuk penjualan itu untuk mesin beta itu 4.303.125, untuk mesin alpha itu 3.750, jadi mereka memiliki selisih 553.125. Untuk VMC-nya, kita dapat mesin beta itu 1.255.500. Untuk alpha itu kita dapat 1.350. Nah, selisih dari kedua ini itu minus 94.500. Untuk variable operating expense-nya itu untuk mesin beta 121.500, untuk alpha itu 90 juta, selisihnya itu 31.500. Setelah itu fix MFG-nya itu untuk mesin beta 551.250. Dan untuk mesin alpha itu 735 juta dan selisihnya itu 183.750. Setelah itu penyusutan mesin lamanya untuk mesin beta itu 225 juta, untuk mesin alpha 255 juta. Untuk selisihnya mereka berdua 0. Untuk penyusutan mesin barunya untuk mesin beta ini 600 juta dan alpha ini belum mempunyai penyusutan untuk mesin baru, jadi selisihnya itu 0. Setelah itu untuk fix operating expense-nya ini untuk mesin beta itu 660 juta, untuk mesin alpha 660 juta, jadi selisihnya juga 0. Setelah itu penjualan mesin alpha itu penjualan mesin beta itu alpha ya ini minus 95 juta. Jadi selisihnya juga 95 juta. Terus yang terakhir tuh laba rugi untuk mesin beta itu 954.875, untuk mesin alpha itu 660 juta, selisihnya 294.875. Untuk contoh soal selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Nicholas. Terima kasih. Untuk contoh soal selanjutnya dari materi yang tadi, ini ada dari PT Sekarwangi, menghasilkan produk es yang menggunakan parts sebagai salah satu komponen selama tahun 2024. Isi parts dibeli dari pemasok luar dengan harga 18.000 per unit. Perusahaan memperoleh informasi dari pemasok bahwa untuk tahun 2025 harga IC parts di
kan menjadi 23.000 per unit dan biaya pembelian lainnya adalah 1.500 per unit. Jadi dari soal ini yang ditanyakan tuh ada 3. Yang pertama tuh ada keputusan manakah yang akan diambil terhadap produk IC Parts untuk tahun 2025, yaitu membeli sendiri atau membeli dari pemasok luar. Yang kedua tuh ada jika keputusan yang diambil ada membeli sendiri produk IC Parts untuk 2025, apa sih pengaruhnya terhadap income perusahaan tersebut. Yang terakhir itu ada dengan harga berapakah baik keputusan membuat sendiri maupun membeli dari pemasok luar tidak berpengaruh terhadap perusahaan untuk tahun 2025. Jadi kita akan langsung jawab dari jawaban yang nomor 1 yang ditanyakan. Jadi jumlah produk isi parts tahun 2025 itu ada 20.000 unit. Harga beli dari pihak luar itu ada 24.500, itu dapat dari 23.000 ditambah dengan 1.500 biaya tambahannya. Selanjutnya kita akan menghitung perhitungan biaya relevannya. Jadi komponen biaya pertama itu ada bahan baku, nilai per unitnya itu 12.500, langsungnya itu 5.000, BPTL variabelnya itu 2.500, depresiasi peralatan baru itu 2.800 dari 40% dikalikan dengan 7.000. Selanjutnya itu ada opportunity cost produk X, itu 2.000 per unitnya. Jadi total biaya relevan membuat sendiri itu 24.800, itu kita tinggal tambahkan saja. Perbandingannya harganya tuh kalau harga beli dari pihak luar itu 24.500, sedangkan dari kita membuat biaya sendiri, buat sendiri itu biayanya itu 24.800. Keputusannya karena biaya lebih murah 300, maka keputusan terbaik adalah memberi dari pihak luar. Itu kita langsung hitung, tambahan labanya itu 24.000 dikalikan dengan 24.800 dikurang 24.500, itu 6 juta hasilnya. Selanjutnya kita menghitung format perbandingan atau komparatif method. Komponen biaya itu sendiri tuh ada dari bahan baku. Kalau buat sendiri itu 12.500, jadi selisih biayanya itu kita 12.500. Upah langsungnya itu 5.000. Kita tidak beli dari luar, jadi tetap sama 5.000. BPT variabelnya itu 2.500 juga sama, selisihnya 2.500. Depresiasinya 40%, buat sendiri itu 2.800, jadi selisihnya 2.800 juga. Gaji pengawas 700, dibeli dari luar itu juga 700, jadi hasilnya 0 selisihnya. Kalau kita FC itu 3.500, beli dari luar juga 3.500, jadi 0 hasilnya. Opportunity cost produk X itu kita beli dari luar itu 2.000, jadi selisihnya juga 2.000 karena buat sendiri kita tidak pakai. Harga beli itu 24.500. Jadi total biayanya itu jika buat sendiri itu ada 27.000, beli dari luar itu 26.700, jadi selisihnya itu ada 300. Itu untuk jawaban yang pertanyaan nomor 1. Selanjutnya ke jawaban yang pertanyaan nomor 2. Nah, tolong ke bawah. Untuk jawaban nomor 2 itu, jika perusahaan tetap memilih untuk membuat sendiri, maka akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dan lebih tinggi itu sebesar 24.000 unit dikalikan dengan 24.800 dikurang 24.500, jadi asal itu juga 6 juta. Itu untuk jawaban nomor 2. Untuk jawaban nomor 3, harga pokok yang ditetapkan untuk memproduksi sendiri termasuk semua biaya relevan dan opportunity cost itu 24.800. Jadi sekian latihan soalnya dari relevan cost, dan juga sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang relevan cost. Mohon maaf jika ada salah kata.
Terima kasih.